Shalom, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan memberikan suatu masukan ya, secara khususnya bagi polemikus Islam yang dimana mereka mengatakan bahwa semua agama itu diciptakan oleh Allah SWT. Ini hanya adalah klaim kosong ya teman-teman ya. Buddha, Hindu, Konghucu mereka tidak akan menyembah Allah SWT. Apalagi namanya Kristen, Katolik mereka tidak menyembah kepada Allah SWT. Kenapa? Allah SWT itu mereka nggak kenal, ya, tidak dikenal. Dan saya tidak setuju kalau Allah SWT menciptakan sebuah agama, ya, itu tidak benar ya teman-teman. Nah, apologet Kristen ya mencoba memberikan atau meluruskan ya ajaran ini supaya kita boleh berada di jalur yang benar. Apa mungkin polemikus Islam ini adalah anak buahnya dari Uniriva, anak buahnya dari Zuma, anak buahnya Donditan. Ya, tahu sendiri ya kualitas mereka. Oke teman-teman, untuk selebihnya kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen menjawab seorang Muslim ini yang mengklaim bahwa semua agama itu diciptakan oleh Allah SWT. Jangan kemana-mana, tetap di sini dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi teman-teman untuk memperoleh video-video berikutnya ya. Ya secara ilmiah, secara sosial, secara agama dalam perspektif Islam memang itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Agama, sehingga adanya Islam, adanya berbagai macam agama. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, kasih Tuhan kepada manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya dialah yang bayar, dialah yang mateng gantikan kita. Begitu. Jadi jangan sampai terlambat Kimangga. Ya. Ini teman-teman kita dari Bu Marsha ini adalah orang yang juga berasal dari tempat yang sama. Dulu menyembah abad ke-7, junjungan abad ke-7. Tapi setelah beliau mengerti, selidiki, ternyata kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Itulah yang tertulis dalam Alkitab. Ya. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus menyelesaikan penebusan, artinya kita sudah bebas dari hutang dosa, teman-teman. Ya, dosa kita sudah diampuni. Kemudian kenapa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus harus datang? Itulah yang disebut Trinitas. Ya, itulah yang selalu Uclim itu kebingungan. Kenapa ada Tuhan Bapa, Tuhan An? Itu karena mereka tidak paham, karena otaknya mereka dikuasai Satan, teman-teman. Ya. Kenapa perlu Roh Kudus? Karena penebusan dosa sudah dilakukan. Dan kita manusia, sekalipun sudah ditebus dosa kita, kita ini masih tinggal di dalam dunia. Dunia ini sangat jahat. Ya. Masih banyak koruptor, manusia masih tinggal di dunia yang sangat jahat ini, ya. Oleh sebab itu Roh Kudus harus turun untuk apa? Untuk memberi kekuatan kepada kita. Supaya kita tidak melirik lagi, ya, yang tertulis di dalam Anaba 33, ya, yang dijanjikan oleh sesembahan RT 6 akan menyediakan gadis-gadis yang muda untuk apa? Untuk kenikmatan seksualitas. Nah, Tuhan Roh Kudus itu turun supaya kita punya kekuatan untuk tidak masuk ke situ, teman-teman. Karena kebenaran itu hanya boleh punya satu pasangan. Ya. Karena kalau kita punya dua pasangan, kita pasti tidak adil. Itu omong kosong kalau bilang adil. Ya, 1 dengan 2 saja mana bisa adil, apalagi 1 dengan 4. Itulah yang diajarkan oleh RT 6.
Dan karena ketidakmengertian RT 6 umatnya, mereka percaya saja seperti yang sudah dijelaskan Ibu Marsha. Cuma bisa baca tapi tidak ngerti. Mana bisa? Dia saja sampai 13, belum terhitung budak-budak, rampasan perang. Tapi dia ajar umatnya cuma 4. Dari situ saja ini junjungan apa ini? Bagaimana bisa menjadi panutan? Ini junjungan yang bejat. Ya, yang bisa jadi panutan itu Tuhan Yesus. Itu. Jadi Jelekin. saya tidak menjelekin, saya memberitahu kebenaran. Ya, kebenaran, Ya. dibicara dengan kebenaran saja, Pak Pendeta. Iya, betul. Makanya saya jelaskan karena mereka bertanya agama mana yang benar. Iya. Ya. Saya jelaskan teman-teman, saya tidak menjelek. Itu Yalah, di memang room ini tertulis. nggak usah. Ya, itu memang tertulis teman-teman ya. Ya, minta maaf host, boleh saya lanjut? Lanjut, Pak. Jadi teman-teman tolong ya, kalau host kasih kesempatan, tidak usah ini ya, komen-komen. Saya ini lagi menjelaskan teman-teman, supaya orang bisa nangkap ya. Jadi teman-teman, untuk mengetahui mana yang benar itu simple ya, simple sekali teman-teman. Ya, kita karena selama ini ya saya perlu ulangi, teman-teman di RT 6 itu cuma baca ya, cuma bisa baca tapi tidak mengerti artinya ya. Makanya kita membantu untuk supaya mereka bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya ya. Jadi begitu teman-teman, kebenaran itu simple. Kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya di dalam Yohanes 6, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang jalan, ya, jalan bukan jalan tol, tapi jalan kebenaran. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kebenaran itu hanya satu, dan kebenaran itu punya Tuhan. Siapa kebenaran itu? Itulah Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya datang membawa kata-kata, membawa firman, tapi semua perkataan Tuhan itu dibuktikan dari kehidupan manusia bahwa dialah Tuhan yang benar. Mungkin itu dulu. Silakan host. Ya, Pak Harto, selamat pagi menjelang Marahai enam. Selamat siang Marahai. Siap, selamat siang. Saya dari Muslim, Bapak. Oh, dari Muslim. Baik. Silahkan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Marahai. Cuma terima kasih Pak. Hanya sedikit saja menyangkut dengan agama itu apa. Ya. Memang agama dalam perspektif berbeda-beda pandangannya, berbeda-beda pendapat. Kita tidak a priori terhadap pandangan atau perspektif yang yang sempit ya. Ya secara ilmiah, secara sosial, secara agama dalam perspektif Islam memang itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Agama, sehingga adanya Islam, adanya berbagai macam agama. Karena agama itu ajaran atau tuntunan. Terserah ajaran itu tuntunan yang seperti apa. Apakah Kristen, apakah Islam, apakah Buddha, tapi itu agama. Itulah agama yang diciptakan oleh Tuhan menurut pandangan Islam. Dari perspektif sosial, sains, berbeda lagi pandangan tentang agama, bahwa agama ini adalah memang ciptaan manusia yang berkembang. Bagaimana orang mencari kebenaran, orang mencari jalan hidup. Seperti itu. Soal keyakinan,
sebentar ya, sebentar. Dulu, jangan ke keyakinan dulu Pak, ke agama dulu. Untuk masalah agama yang tadi Bapak bilang, agama itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau agama itu diciptakan oleh Tuhan Pak, tidak mungkin ada 4.000 lebih agama di dunia ini. Karena Tuhan pasti menciptakan sesuatu yang benar. Dan mengajarkan sesuatu yang benar. Anda mengatakan agama diciptakan oleh Tuhan. Buktinya banyak agama di dunia ini. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah gunung. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Dia menciptakan 4.000 sekian agama di dunia ini? Tapi ada yang tidak menyembah Dia, tapi menyembah batu. Coba Bapak gunakan akal sederhana saja Pak. Oke, saya tanggapi ya. Tadi saya bilang bahwa agama itu, kata agama itu berbagai perspektif. Manusia itu Tadi Anda berbicara dari perspektif manusia, tapi yang Anda tekankan tadi tentang dalam perspektif Islam. Agama ada, kalau dalam perspektif Islam, agama adalah ciptaan dari Tuhan. Kalau dari perspektif manusia, agama itu diciptakan manusia. Nah, kalau berdasarkan perspektif Islam bahwa agama itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada 4.300-an agama di muka bumi, Pak? Iya. Sedangkan Agama mereka itu- seluruh agama itu agama gini. dengarin dulu, Pak. Oke. Sedangkan seluruh agama 4.000 lebih agama di muka bumi ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang Hindu, apakah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala? Boro-boro, Pak. Contohnya orang Buddha, orang Konghucu, orang Kristen, orang Yahudi. Apakah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Boro-boro, Pak. Jangankan ke yang lain. Di Indonesia, misalnya agama Parmalin, agama leluhur, apakah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Boro-boro, Pak. Oke, saya bisa tanggapi. Silahkan. Ya, saya bilang agama itu ajaran. Ajaran dia mau jahat, mau buruk, itu agama. Apakah Tuhan Tuh, dengar dulu, menciptakan dengar saya. agama? Ini bagian saya dulu. Dengarin dulu Pak ya, karena Anda berbicara, logika Anda, maaf kalau saya mengatakan logika Anda dangkal loh. Anda tadi menekankan dari teologi Islam, dari perspektif Islam, bahwa agama itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu bahwa agama yang Dia ciptakan ini akan menyembah berhala? Contoh seperti orang Quraisy, mereka menyembah berhala. Contoh seperti orang Sabi'in, orang Quraisy menyembah dewa bulan. Apakah bulan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang tangan kanan semua itu adalah yang disembah oleh orang Quraisy? Apakah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tiga anak gadis yang bernama Alata, Almanat, dan Alusa? Apakah itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya, saya tanggapi ya. Sebagian saya, jangan dulu potong-potong. Saya belum selesai, Pak. Anda mau menjelaskan dari logika dari arah mana Anda menjelaskan? Karena jangan di mute. Karena Anda mau menjelaskan dari segala sesuatu, justru bertentangan kalau Allah yang menciptakan agama. Sudah pasti agama itu hanya satu di muka bumi. Tapi yang terbukti karena Allah nggak mungkin menciptakan beribu-ribu macam agama di dunia ini. Kalau Dia yang menciptakan sudah pasti satu. Agar hanya menyembah kepada Dia. Oke, saya tanggapi dulu ya. Saya tanggapi. Silahkan. Baik sekali, penjelasannya bagus. Bapak,
cerdas juga. Agama itu diciptakan gini ya. Saya Hai. Saya selesai dulu. Ini bagian saya. Saya selesai dulu. Saya mau nanya dulu, Pak. Agama diciptakan Tuhan. Agama itu Soal memilih. Agama itu artinya apa, Pak? Agama itu sendiri artinya apa, Pak? Agama itu kita pedoman bukan atau agama. ajaran. Salah, Pak. Lalu menurut Bapak apa? Bapak buka Agama kamus dulu. Bapak buka kamus dulu ya. Ya. Agama itu Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan supaya selesai dulu. Agama itu Saya jelaskan memahami dulu. Bapak memahami agama aja sudah salah duluan. Jadi Bapak pasti akan melenceng ke belakangnya. Makanya Agama saya jelaskan itu, dulu. Ya makanya saya jelasin dulu. Agama itu artinya kacau, kekacauan, kerusakan. A itu artinya tidak. Jadi tidak sebuah ajaran untuk tidak kacau, untuk menghindarkan kekacauan. Jadi agama kalau diciptakan oleh Tuhan itu salah, Bapak. Kenapa? Karena yang kacau manusia. Maka yang perlu mengatur itu manusia. Maka diciptakan aturan-aturan yang disebut agama. Begitu, Bapak. Jadi Ya, saya agama jelas. itu bukan bikinan Tuhan. Penjelasan host tadi sudah benar. Ya, kita Kalau berbeda berbeda pendapat ya. Bukan, Pak. Saya bicara jelaskan logika. Saya bicara logika, Pak. Kalau agama diciptakan oleh Tuhan, mengapa ada 4.000 lebih agama di dunia? Apakah berarti Tuhannya ada 4.000? Atau Tuhannya ini ngeprank? Ya, Tuhannya ini ngeprank, gua ciptain aja 4.000 agama, masing-masing nyembah ke gua. Namanya di agama A, namanya Allah. Agama B namanya siapa, agama C namanya siapa, agama D namanya dewa siapa, begitu. Silakan dipikir pakai logika Ya, ya, Pak. saya tangkap ya. Kita pelan-pelan aja, Pak. Jangan panik. Saya minta host. Saya panik. Di mana saya panik, Pak? Jangan suka framing lah, Pak. Anda nggak punya otak, tapi Anda framing ke orang yang lebih pintar dari Anda. Ya Pak, tahan bro. I love you. Kami di sini nggak panik Pak. Tapi kami nggak butuh berdiskusi dengan orang yang goblok. Ya. Salam, salve, salam teman-teman semua. Yusuf. Karena kalau agama itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hanya satu agama. Agar seluruh manusia di muka bumi ini hanya menyembah kepada satu Allah. Tapi buktinya orang Hindu kagak sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya orang Buddha, orang Konghucu kagak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Saya juga haram menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram sekali. Iya, salam teman-teman. Bang Irha, Bang Ardi. Salam semuanya. Saya tambah Dari sedikit sejak ya. penciptaan manusia Adam dan Hawa, ya, sampai kepada Musa, sampai kepada Nuh, Allah kami itu nggak pernah ciptakan agama. Iya, apa teman-teman dari sebelah ini kadang-kadang mengangkat satu kata tapi tidak melihat akarnya apa, akar kata itu. Terus pengertian yang sebenarnya diharapkan esensialnya apa, itu teman-teman tidak tahu. Jadi kadang-kadang saya melihat macam tadi kan, ini tadi Pak siapa yang menjelaskannya itu bagus sekali dari sisi sejarahnya akar kata itu sendiri, etimologinya. Itu kan dari bahasa Sanskerta, bukan serapan dari bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi kenapa sehingga itu kata A tidak, agama itu kacau gitu. Karena memang agama ini kan semacam kata itu dipakai itu intinya pada kedamaian, sejahtera ya kan, tentram, rukun, tidak kacau kan. Jadi apa orang-orang pada waktu itu sudah berpikir ada sesuatu yang pemahaman yang betul-betul membuat orang itu harus teratur gitu, makanya ada aturannya, ada hukumnya, ada ajarannya. Nanti setelah
apa pengertian agama ini nanti sudah pada kemajuan berbanyak ahli, baik itu dari ahli Tahan sosial, dulu bro, tahan iya, dulu. ahli sejarah itu menjelaskan Dan- itu. Dan hanya ada satu agama di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penuh kekacauan. Iya betul. Yaitu Makanya saya agama bilang tadi Islam. gitu. Saya ralat ya, host. Allah SWT yang diciptakan oleh Muhammad. Ya, mereka aja turun dari langit, Pak, gedebuk. Iya, makanya saya bilang itu kalau kita tidak belajar kan begitu, akhirnya tinggal klaim-klaim saja semua ini, padahal manusia ini karena melihat sesuatu makanya ada timbul itu. Tapi dijelasin ngeyel, Pak. Iya. Ngotot. Susah. Ya, itu Sulit. dia. Karena kalau dia ngotot agama diciptakan oleh Allah, kenapa ada 4.000 sekian agama di muka bumi ini? Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Betul, itu betul. Kan koplak otak kayak begitu. Iya. Udah dijelaskan sok tahu. Makanya kita berdiskusi dengan orang-orang seperti begini ini kadang-kadang berbenturan. Karena memang kita tidak sepakat ya. Emang Itu bukan seperti apa? berbenturan bro, tapi nggak nyambung sedikit pun. 1 tambah 1. Tolak Sulit belakang. untuk mereka menjawab itu. Betul. Mereka menerima ya, mereka menerima Allah jadi batu. Tapi mereka tidak menerima firman yang datang dari sorga jadi manusia. Mereka menerima batu yang hapus dosa. Tapi mereka nggak menerima Tuhan yang dengan caranya sendiri untuk menghapus kutuk dosa manusia. Betul. Mereka cari jalan sendiri untuk ke sorga sampai mati. Kau nggak akan pernah temu jalan ke sorga di mana. Karena jalan ke sorga itu hanya satu pribadi yang tahu, yaitu Sang Mesias, Sang Firman Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Ya, Yohanes 6 ayat 38 tadi dikatakan, aku turun dari sorga. Dia turun dari sorga, dia tahu jalan ke sorga. Nah kalian kan doa, tunjukinlah kami jalan yang lurus, Siratal Mustaqim. Orang yang selalu memohon, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Karena dia tahu jalan yang dia lewati itu pasti akan sesat. Jalan yang dia lewati itu bukan jalan yang benar, tapi jalan yang bengkok. Jalan yang enggak akan pernah membawa dia sampai kepada tujuan. Makanya kalian selalu memohon, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dari lahir sampai masuk kembali ke liang lahat. Tetap kamu enggak akan pernah ketemu. Yesus sudah jelas-jelas mengatakan, aku ini jalan yang kamu minta-minta itu. Gitu loh. Nah kalian kan masuk dalam kubur kan diikat. Kaki, tangan, kepala diikat. Kan jadi pocong. Kalian melewati satu jembatan yang seperti rambut dibelah 7. Nah kalau kalian lompat melewati jembatan itu, salah lompat, terjun bebas. Sampai di ujung jembatan ada kismir jaga di ujung jembatan. Kismir dan sendalnya Bilal itu kan sudah masuk sorga. Kismir itu adalah guguk. Nah kalau kismir itu yang jaga di ujung jembatan, saya mau lihat siapa orang Islam yang ingin melewati kismir itu. Sudah pasti kalian terjun bebas ke neraka. Ngomongin guguk ya, host ya. Iya, kismir itu kan guguk. Sebentar bro. Siapa kismir itu? Kismir itu adalah anjing. Yang binatang yang sangat diharamkan oleh orang Islam masuk sorga. Gitu loh. Kalian mengharamkan guguk, sedangkan Allah bilang dia masuk sorga. Muhammad kagak masuk sorga. Mikir. Di hadis mengatakan bahwa kalau di rumahmu ada guguk, maka malaikat Malaikat takut. tidak mau masuk gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau si kismir ini sudah ada di surga,
Berarti kan si Kismir ini di dalam surga begitu ya. Dia jaga di ujung jembatan Siratal Mustaqim, bro. Pertanyaannya Jibril Mereka kemana, terjun bos? bebas. Jibrilnya kemana? Karena Jibril nggak berani masuk karena ada Kismir di situ kan. Jibrilnya kemana sekarang? Maka muncul hadis kedua, dijenggot-jenggot orang bertakwa, bergelantungan para malaikat. Jibrilnya gelantungan di situ. Bukan Jibrilnya jadi Jibril kali, gelandangan. bukan Jibril kali, bergelantungan para bidadari. Jibril, bos, di hadis itu ngatain malaikat. Jadi Jibril sekarang jadi gelandangan karena nggak bisa balik ke surga karena di surga ada si Kismir. Gitu. Jadi tahan, bro. Jadi saudara-saudaraku yang Islam, mau Anda doa 1 hari 5 kali, tetap lubang hidungmu itu tempat tidur paling empuk buat syaiton. Itu ayatnya ada. Mau kau sebaik-baik apapun kau berdoa, syaiton ketika baca Al-Fatihah itu kan mengucapkan untuk Allah melindungi dari setan. Lah, Muhammad bilang setan saja sudah masuk Islam. Sesama saudara saling meminta perlindungan. Lah Muhammad saja bilang setan sudah masuk Islam. Tapi kalau ditanya, apakah setan dengan kau saudara seiman? Kagak terima dia. Padahal setan juga Muhammad bilang udah masuk Islam. Ada jin juga masuk Islam. Nah, mereka Firaun juga masuk Islam. ada syaitan yang jahat. Ada syaitan yang jahat dan juga ada setan yang baik. Yang namanya setan kagak ada yang beres, gak ada yang baik. Gitu loh. Makanya saya teman-teman tap ya. Kik Mangga, saya selalu mengatakan seperti ini di beberapa hari yang lalu. Bahwa ajaran yang kau ikuti saat ini menipu seluruh orang Islam di dunia. Baik itu di dalam Al-Quran, baik itu di dalam hadis. Penuh dusta dan tipu-tipu di sana. Saya bisa membuktikan itu dari hadis, saya bisa buktikan itu dari Al-Quran itu sendiri. Gitu loh. Itu banyak sekali fakta, tapi terserah, itu pilihanmu. Karena teman-teman tadi ngomong bahwa Anda ini sudah lama mengikuti komal-komal Kristen dan sebagainya. Anda sudah baca Alkitab, baca Al-Quran. Di saat kau baca Al-Quran tadi kamu mengatakan emosimu meledak-meledak. Tapi ketika kamu baca Alkitab kamu merasanya teduh, damai. Nah dari situ kamu sudah bisa bedakan. Ini yang saya baca ini buku dari syaitan atau buku dari Tuhan. Karena kalau buku dari Tuhan, itu misal saya bilang kan gini kan, kenapa misal membaca Al-Quran itu emosinya pengen emosi. Nah katanya itu kamu tuh lagi digoda oleh setan supaya kamu tersesat. Itu katanya itu ya diganggu setan, diganggu jin. Kata Ustadz kan bro. Katanya Ustadz saya kamu tuh karena di dalam jin. Di dalam Al-Quran, di Al-Quran itu bukan perkataan Allah, tapi perkataan utusan yang mulia. Itu ayatnya ada. Seperti di surah Al-Haqqah ayat yang ke-17 kalau nggak salah. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar wahyu utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia? Antara tiga utusan yang mulia itu, antara dua. Yang di QS Miriam 83, karena utusan yang betul-betul diutus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang saya baca Al-Quran itu hanya satu saja yang saya temukan, yaitu yang di dalam QS Miriam 83. Itu yang betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah engkau memperhatikan kami telah mengutus syaitan itu kepada orang-orang kafir?
Nah, di dalam surah Al-Haqqah mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar perkata wahyu utusan yang mulia. Siapa utusan yang diutus oleh Allah? Yang di Maryam 83 itu. Tambah lagi host Al-Hijr 39. Ya, kalau mau nolak ya silahkan nolak saja, tapi itu punya Al-Quran loh. Makanya Al-Quran isinya pasti sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena Allah mengutus setan-setan dan wahyu dari setan-setan ini dijadikan kitab. Maka isinya di Quran, di Al-Hijr 39, karena engkau telah menyesatkan, maka aku akan membuat kesesatan itu terasa menyenangkan Nyata bagi mereka. ini. Nah, itu dia. Maka Karena Quran jadi tahan dulu bro. Tahan dulu bro. Karena kalau Allah yang sejati, Tuhan yang sejati Ki Mangga, gak mungkin pelihara syaitan. Tuhan yang sejati gak mungkin utus syaitan. Tuhan yang sejati sudah pasti mengayomi manusia. Tapi Tuhanmu, Allahmu kan bukan seperti itu maunya. Maka Nabi pun bersabda, jika kamu tidak melakukan dosa sama sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusnahkan kamu seluruhnya dan akan menggantikan kamu dengan orang-orang yang berdosa agar selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah inginkan. Jadi kalau kau terus, misalnya kau masih di contoh seperti kau masih di Islam, kau berdoa setiap hari, pergi ke masjid, sholat 5 waktu, Allah nggak mau. Yang Allah mau kau melakukan dosa agar kau selalu memohon ampun kepada Allah. Gitu loh. Coba Pak I love you, bukakan hadisnya yang Muhammad ngomong. Jika kamu tidak melakukan dosa sama sekali, ketik saja seperti itu akan muncul nanti di pencariannya. Maka Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya dan akan menggantikan kamu dengan umat-umat yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat dosa agar selalu memohon ampun kepada Allah. Gitu loh. Bentar, gua cariin. Lanjut. Jika kamu tidak, ketik di pencariannya, jika kamu tidak melakukan dosa sama sekali, Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Nah, dari sini lah siapa yang naik tiba-tiba ke pental. Ya. Dari sini kan kau bisa ketahui. Mochi turun tuh. Siapa? Mochi. Oke, dari sini kau bisa ketahui Ki Mangga yang kau ikuti selama ini seperti apa. Gitu loh. Masa Tuhan kok pelihara setan Al-Anbiya 82? Masa Tuhan kok ngutus setan di Maryam 83? Masa orang berdoa itu seharusnya kan setiap kali kalian berdoa meminta perlindungan dari Allah kan kepada syaitan-syaitan. Orang Islam kan selalu seperti itu. Tapi tidak tahukah kalian ketika Muhammad berdoa dia dikeributin oleh syaitan-syaitan. Saat beliau sholat, syaitan-syaitan itu berdesak-desakan, kerumunin beliau. Setan bukan lari terbirit-birit dengar doanya Muhammad, malah berdesak-desakan. Ini seperti apa ini? Kalian nggak mikir ini? Kalau Tuhan yang benar, itu menghardik setan, mengusir setan. Doanya itu mengusir, menghardik setan. Dalam nama Yesus, enyahlah engkau dari hadapanku, hai iblis, hai setan. Muhammad ketika berdoa, minosorotul mustaqim dan sebagainya, malah setan berdesak-desakan. Ini parah loh.
doanya pakai toa pula. Tapi setan kagak kabur-kabur. Ya, karena Doa 5 kali. setannya sudah masuk Islam, host. Iya, doanya 5 kali. Setiap hari. Tetap lubang hidung, tempat tidur empuk bagi syaitan. Ini aneh loh. Ya kalau kalian berpikir cerdas, ya, Ki Mangga, setiap kali kau berwudu kan kau masukkan air ke lubang hidung 3 kali. Kau tahu kenapa? Karena di lubang hidung itu tempat tidur paling empuk buat syaitan. Gitu loh. Nah ini kalian nggak lihat hal-hal seperti ini, tapi selalu mengkritisi ajaran Kristen. Kapan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Kenapa kalian jadikan anak orang jadi Tuhan? Orang Islam kan pertanyaannya seperti itu terus. Kenapa kalian percaya kepada manusia yang digantung? Kenapa kalian percaya kepada manusia yang berkolor, katanya seperti itu. Tapi kalau kalian berteman, bersaudara seiman dengan syaitan, kalian gak tanya. Kalau Muhammad berdoa, setan berdesak-desak kerumunin Muhammad, kalian diam-diam baik. Tidak enak aku, host. SWT ngutus setan, kalian tidak protes. SWT pelihara setan, kalian kagak protes. SWT bekerja sama dengan syaitan untuk sesatkan manusia, kalian diam-diam. Lah, di mana ayatnya? Tuh, baca itu. Hadis Muslim 2749 ya. Nah, Muslim 2749. Coba dibaca di situ. Berkata, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan menghilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum yang lain yang berdosa. Ini Allah lalu mereka akan minta ampun kepada Allah dan Allah pun akan ampuni dosa-dosa mereka. Ini Allah macam apa? Itu ayatnya ada di mute bro karena suara angin. Kamu mau ikutin Allah seperti itu, Kimangya? Mau terus ikutin Allah seperti itu? Jadi dari pernyataan Muhammad di sini, percuma kau sholat setiap hari 5 waktu, percuma. Karena Muhammad bilang yang Allah senangi itu adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ayatnya kan jelas. Jika kamu tidak berbuat dosa sama sekali, Allah akan memusnahkan kamu seutuhnya, seluruhnya. Lalu menggantikan kamu dengan orang-orang yang selalu berbuat dosa, agar selalu memohon ampun kepada Allah. Ternyata si Allah ini juga gila hormat. Izin host. Silahkan Pak Yusuf. Ya. Jadi begini, Kimangga, sekarang kan Anda sudah mendengar penjelasan dari teman-teman. Sekarang sebagai hamba Tuhan saya mau bertanya, gimana keputusanmu? Apakah masih mau tetap percaya kepada SWT? Apakah atau Anda mau meninggalkan SWT? Tolong dijawab Kimangga supaya kita tahu jelas bahwa penjelasan kami ini ada manfaatnya buat Anda. Ya saya aslinya tuh mau meninggalkan SWT tapi banyak halangan. Banyak halangan itu nanti atau akan kacau gitu. Gimana? Saya kurang dengar tadi suaranya gimana? Oke, aslinya aku mau meninggalkan SWT tapi kalau saya meninggalkan SWT itu nanti akan kacau. Saya nggak tahu tuh. Kenapa bisa kacau? Apa yang menjadi dasarnya kok bisa kacau?
Imangga, apa yang menjadi dasarnya sehingga Anda mengatakan kalau saya tinggalkan SWT maka semua akan jadi kacau? Ya kalau mau dijelasin panjang banget ya gitulah. Bukan ya gitulah. Tahu aku sudah Kalau mau- pasti sudah. Ya, jadi Ki Mangga ya. Pilihan untuk menerima juru selamat itu adalah hak prerogatif dari setiap pribadi. Bukan keluarga. Pilihan untuk masuk surga itu bukan ditentukan oleh ayah, ibu, kakak, saudara, dan sahabat. Tapi adalah kesadaran mutlak dari pribadi setiap pribadi. Kita memilih untuk naik ke kapal ketika ombak itu datang menghantam, atau kita tetap berdiri di pinggir pantai sambil berleha-leha. Ketika ombak besar datang kita di pantai dan ada kapal yang ingin selamatkan kita, apa yang kita mau lakukan? Pilihan saya otomatis saya naik ke kapal untuk selamatkan diri. Tapi kalau saya tetap berleha-leha di pantai, otomatis berleha-leha dengan keluarga, dengan teman, ayah, ibu, dan saudara-saudara. Otomatis ketika ombak itu mencapai titik pantai tersebut, maka semuanya akan lenyap seketika. Sama seperti itu. Untuk menerima juru selamat itu adalah keputusan mutlak dari dirimu sendiri. Untuk mendapatkan keselamatan itu adalah mutlak keputusan dari dirimu sendiri. Karena kamu mau menjaga sehebat apapun, sekaya apapun, kamu mau makan berbagai macam makanan, suplemen 4 sehat 5 sempurna setiap harinya, tetap kamu akan mati. Tanpa kamu mungkin dibun-bun oleh orang lain atau oleh keluarga, tetap kamu akan meninggal. Mungkin bukan hari ini, tapi besok dan lusa. Gitu. Tapi setelah kamu tinggalkan dunia ini, setelah roh keluar dari tubuh jasad jasmanimu itu, rohmu itu akan kemana? Saya mau bertanya lagi, oke. Mau bertanya lagi, kenapa jika saat mau meninggalkan Yesus itu tubuh kita tuh panas dingin, panas banget, itu kenapa? Nggak tahu, karena kenapa saat meninggalkan Yesus tubuh kita panas dingin? Bukan maksud saya gini, jika kita meninggalkan Islam maksudnya. Ya, karena ada ajaran dari Islam, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Kayaknya gini bro, karena kamu sudah terlalu lama jadi Islam, maka ajaran-ajaran iblis, setan itu sudah melekat ke kamu. Nah, ketika kamu berbalik ke arah yang terang, pasti iblis-iblis, setan-setan yang ada di dalam tubuh dan pikiranmu itu meronta-ronta, berontak, nggak mau. Gitulah, ibaratnya kayak kamu lah, kayak anak kecil itu yang waktu dibawa ke rumah sakit ya. Dia mau disuntik, mau disembuhin nih, dikasih obat sama dokter. Tetapi si anak kecil ini takut dengan jarum suntik. Maka dia pasti akan meronta-ronta, berontak. Ya itulah, setannya berontak di dalam tubuhmu. Jadi gini Kimangga. Ya, Kimangga bisa dengar saya? Kimangga? Halo Kimangga? Iya, halo. Gini, saya kasih masukan sedikit ya. Namanya hari kematian akan tiba di dalam setiap manusia. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkan atau mengubah itu. Tapi kalau kamu menerima Tuhan yang benar, artinya kamu hanya pindah tempat dari dunia ini. Kalau ketakutanmu meninggalkan SWT cuman karena orang-orang di sekitarmu, ya, tadi sudah dijelaskan sama host. Kamu makan pun bisa meninggoy, ya.
kamu lagi jalan pun kamu bisa meninggoy. Tapi yang perlu kamu ingat, kalau kamu tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, begitu kamu meninggoy, kamu langsung diterkam setan, langsung dibawa ke alam maut. Itu yang perlu kamu ingat, ya. Jadi, kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena sebagai hamba Tuhan, saya punya tanggung jawab. Kalau saya tidak berbicara sejelas-jelasnya, nanti takutnya kamu meninggoy tiba-tiba, nanti saya dipersalahkan Tuhan. Kenapa sudah ketemu Kimangga tidak dijelaskan? Jadi kamu perlu ambil keputusan, ya. Kalau kamu sudah dengar penjelasan tadi dan kamu sudah yakin, sudah tahu bahwa juru selamat Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus, kamu ambil keputusan untuk terima Dia. Soal mati itu urusan Tuhan, ya. Mau mati hari apa itu semua ketetapan Tuhan. Gak usah takut yang begitu-begitu. Kalau memang itu yang menjadi dasarmu, bahwa engkau ketakutan karena di ajaran Islam itu, kalau meninggalkan Islam boleh dibunuh, boleh dibun-bun, ya. Kamu tidak perlu takut akan begitu. Karena semua manusia pasti akan berhadapan dengan kematian. Pastikan bahwa engkau selamat setelah engkau meninggoy, engkau akan selamat. Karena Tuhan akan menerimamu sebagai keluarga ilahi, karena darahnya telah menebus engkau. Begitu Kimangga. Sekarang apa keputusanmu? Tambahan dikit buat Kimangga ya. Kalau Kimangga sudah mantap. Sebentar bro, sebentar, biarin dia jawab dulu. Jangan dicela kalau akhir pertanyaan itu ada akhir pernyataan itu ada. Oke, misal saya tuh emang sudah sejak lama tuh emang malas ya dengan agama saya, tapi ya misal saya mau meninggalkan itu kayak ada halangan ya, contohnya ya panas dingin ya, contoh kayak ada yang bisa jangan nanti kamu akan itu akan dimasukkan di api jahanam, nah kayak gitu. Nah makanya saya juga bingung. Ya. Makanya saya masih membaca Alkitab. Ya makanya saya masih bingung. Tapi saya masih membaca Alkitab. Ya, oke. Jadi host kelihatannya dia masih ini ya. Jadi mungkin kalau ada yang lain mungkin bisa dinaikkan, karena ini yang begini-begini ini dia menciptakan pergumulan yang panjang di dalam dirinya. Dia tidak berani mengambil keputusan, ya. Jadi Tinggal di mana Kimangga? Ya, saya tinggal di Palembang. Biasanya begini teman-teman ya. Kalau lagi pelayanan, kalau ada orang yang kayak Kimangga begini, kita biasanya menyelamatkan, melepaskan dia dari belenggu yang menderah dirinya, tapi iman dari diri dia sendiri, keyakinan dari dia sendiri. Sama seperti Udin yang tadi Marsha sampaikan. Ketika saya mendoakan, itu pergumulannya itu dijawab Tuhan secara instan. 2 kali malah saya doa. Doanya dijawab Tuhan secara instan. Cuman ya, akhirnya dia kembali ke habitatnya kan. Gitu. Jadi buat Kimangga, kita nggak bisa maksa kamu bro. Kita nggak maksa kamu. Karena keselamatan itu adalah keputusan pribadi setiap orang.
Seperti di dalam kitab saya mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Agar setiap orang, bukan agar setiap keluarga, atau bukan agar setiap suku, no. Atau bukan agar setiap bangsa, tidak. Tapi agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sisi lain Alkitab mengatakan, Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai di dunia ini, melainkan untuk membawa pedang. Untuk memisahkan anak dari ayah ibunya, untuk memisahkan menantu dari ibu mertuanya dan sebagainya. Apa itu pedang? Fungsi pedang itu untuk memotong, memisahkan buah yang busuk dengan buah yang tidak busuk, memisahkan daging yang busuk dan daging yang tidak busuk, memisahkan daging dari tulang, memisahkan daging yang baik dengan daging yang tidak baik, memisahkan antara kulit dan daging. Itu arti dari pedang. Saya Itu tambahkan ya host ya. silahkan Pak Yusuf. Ya, jadi begini, kalau saya lihat Ki Mangga ini, dia bukan takut karena dianiaya, tapi dia takut, tadi dia sebutkan, bahwa di dalam ajaran RT 6 yang dia terima selama ini, bahwa kalau dia tinggalkan SWT, dia akan masuk neraka jahanam. Berarti dari pernyataan dari Ki Mangga, sudah bisa disimpulkan bahwa dia cuma baca Alkitab, tapi dia tidak yakin dengan Alkitab. Dia cuma bertanya, tapi dia tidak yakin dengan penjelasan-penjelasan yang muncul dari kebenaran itu sendiri. Ya, jadi teman-teman, mungkin ini bisa dipahami, jadi kita bisa bersikap lebih bijak ya, menghadapi orang-orang yang tidak punya keyakinan dengan apa yang dia tanyakan. Dia bertanya tentang kekristenan, dia bertanya tentang Tuhan Yesus, dia bertanya tentang hal-hal kebenaran, tapi setelah dijelaskan dia juga masih yakin dengan kitab yang tadinya dia bilang kalau dia baca itu dia muncul emosi. Nah, ini memang suatu hal yang jangankan orang lain, dirinya sendiri saja kebingungan dengan apa yang dia lakukan saat ini. Di satu sisi dia sadar bahwa setiap kali dia membaca kitabnya RT 6, dia jadi emosi. Tapi di sisi lain dia yakini ya, kalau dia mau meninggalkan itu, dia akan masuk neraka jahanam. Nah, teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Saya izin pamit dulu karena masih ada sesuatu yang saya harus kerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, mungkin Pak Yusuf makasih. Ya. Jadi mungkin saya tambah sedikit saja Bang Ardi. Jadi saya melihat dari dua sisi ya. Terkait dengan apa yang dialami ya, dari Bang Kiai, Bang Mangga ya. Jadi gini, kalau kita melihat dari hukum kita, konstitusi itu menjamin kita untuk menjalankan hak privasi kita kan, hak beragama itu kan termasuk hak privasi, itu negara menjamin. Jadi kita meyakini bahwa kita di keyakinan ini, kita menjalani itu dijamin oleh undang-undang, tidak salah undang-undang pasal 29 ayat 2 itu. Jadi justru kalau kita konsisten dengan konstitusi kita, maka kita dijamin itu. Kita dijamin hak kita ya, hak privasi kita. Itu pilihan tergantung pada Pak Mangga sendiri. Itu yang pertama dari sisi hukum ya. Dari sisi rohani ya, saya menjelaskan bahwa memang kita memahami Alkitab itu kalau tanpa tuntunan Roh Kudus yang kita yakini bahwa dia dapat mengajarkan kita, menuntun kita, itu susah. Jadi mungkin
dari hal yang itu yang duluan dulu. Ini Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi kalau Pak sudah berangkat dari ketidakmengertian, kalau masuk dalam iman Kristen, Pak minta pada Roh Kudus itu untuk bisa mengajarkan Bapak. Teman-teman sudah kasih poin-poin penting ini. Mungkin di situ saya tidak mengajak, itu kan ranah privasi Pak Mangga sendiri. Jadi mungkin dari saya itu dulu ya. Nah, oke, lanjut. Halo, Bang Roti, salam semua saudaraku. Shalom. Izin sedikit Bang Roti, boleh? Nah benar, saya sepakat dengan yang dibilang Pastor Pak Yusuf tadi ya, bahwa kita Ki Mangga ini sudah selalu naik ya, sudah terus naik di Komal. Tetapi hatinya sepertinya benar apa yang disampaikan Pastor Yusuf tadi benar. Dia tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Nah saya kasih contoh kemarin Bang Roti, ada Moci juga, ada Bu Moci di Komal saudara kita juga, itu ada naik orang Malaysia. Nah dia langsung ketahuan dia bukan orang yang eksis, dia bukan orang yang eksis di Komal-Komal, tetapi dia langsung katakan, saya naik di Komal ini, saya justru ingin mengatakan bahwa saya sudah tidak percaya kepada SWT. Sampai kami tes itu ya Bang Ibu Moci ya, kami tes benar. Dia bilang tapi susah, di negara saya susah, saya ingin jadi Kristen katanya. Karena apa? Saya tengok Edi, saya tengok semua, semua Komal-Komal Kristen, saya cek di Google, benar, apa yang mereka sampaikan itu benar. Nah, terus saya kan sekolah katanya. Saya sekolah, saya punya pemikiran. Nah, ini agama saya ini tak benar. Di mana-mana buat rusuh. Tak ada Tuhan mengajarkan pembunuhan. Tak ada Tuhan mengajarkan teroris seperti yang terjadi sekarang di Timtem katanya. Nah, tapi masalahnya saya adalah pergi. Saya ditolak, gereja itu tak berani. Lalu saya arahkan Bang Roti. Oh begini, ada gereja di Malaysia untuk, saya tahu negaramu itu memang setiap kesultanan itu ada otonomi ya, beda-beda. Ada yang ketat, ada yang tidak ketat. Kamu pergi ke Chinatown, kamu pergi ke Kuala Lumpur, Petaling Jaya, di situ ada gereja. Ada gereja, saya kasih ini, oh oke Bu, saya siap katanya, saya akan coba pergi sana. Dia serius Bang Roti, dia langsung bilang kok. Padahal dia bukan orang yang seperti Ki Mangga ini yang sudah terkenal mencari-cari Tuhan. Dia tidak, dia cuma dengar. Saya ada pernah sekali naik di Komal ini, dia bilang. Nah ini, saya harap inilah Komal yang Kristen yang terakhir saya temui, agar saya segera bersama Yesus. Benar Bu Moci ya? Akhirnya saya arahkan. Dia bilang, terakhir kata-kata dia, semoga Yesus menyertai saya, Tuhan Yesus, aku akan cari gereja itu. Itu Bang Roti, jadi akan ketahuan apakah dia logikanya jalan apa tidak. Jadi kalau Ki Mangga ini saya lihat benar apa yang disampaikan Pastor Yusuf tadi benar. Jadi mungkin ya hanya Roh Kudus lah yang bisa membuka hati dia. Kalau saya bilang dari hatinya itu tidak serius Bang. Biarlah Tuhan Yesus yang membuka hatinya gitu. Betul. Terima kasih. Lanjut, demikian Bang Roti. Ya, jadi gitu Ki Mangga ya. Kita sudah berusaha, bahkan tadi ada orang saudaramu dari Islam yang naik ke sini untuk berargumen. Dan argumen dari saudara-saudaramu yang Islam yang tadi naik di sini tentang sedikit penjelasan tadi, yang menegaskan, meneguhkan, mengatakan bahwa agama ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dari pernyataan yang saya keluarkan, kalau agama ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ada 4.000 sekian agama di dunia ini? Dan kenapa agama-agama yang Allah ciptakan ini ada yang tidak menyembahnya, tapi ada yang menyembah berhala? Nah, dari sisi ini kamu sudah bisa berpikir secara jauh. Yang saya ikuti ini adalah buatan manusia atau yang datang dari sorga. Jangan kita berbicara dulu tentang ajaran, tentang agama. Jangan kita berbicara tentang keyakinan. Kita berbicara dulu tentang agama.
gitu loh. Musasi, salam, selamat pagi menuju siang. Pagi bro, Pagi, Anda Islam atau Kristen? Kristen. Kristen, silahkan. Kalau mau sampaikan sesuatu silahkan. Kawan-kawan, selamat pagi. Aku mau bertanya ya, Bapa dan dekat itu satu pribadi apa dua pribadi? Kenapa? Dekat itu. Bapa dan dekat satu pribadi apa dua pribadi? Bapa itu dalam istilah bahasa Indonesia. I love you. I love you ribut.